Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel pendidikan Ibu Reski Aulia. Dalam video ini, Ibu akan membahas mengenai materi cerita fantasi. Cerita fantasi, apa sih itu cerita fantasi? Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi dibagi menjadi dua kata, yaitu cerita dan fantasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat dengan KBBI, cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan yang dialami oleh orang, atau kejadian dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh benar terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Sedangkan fantasi dalam KBBI merupakan menciptakan angan-angan, imajinasi atau khayalan. Sama dengan cerita-cerita pada umumnya, cerita fantasi juga memiliki tokoh, alur, latar, dan sebagainya. Sehingga cerita fantasi termasuk ke dalam salah satu bentuk karya sastra. Pada umumnya, cerita fantasi yang ditulis oleh seorang penulis akan menceritakan tentang bagaimana macam hal yang mudah dipahami oleh anak-anak. Seorang yang menulis cerita fantasi biasanya akan mengembangkan cerita yang dibuatnya supaya pembaca, terutama anak-anak, mudah memahami dan menerima cerita tersebut. Dalam cerita fantasi, pengarang akan menciptakan atau membuat dunia fantasinya sendiri. Setiap pembaca yang membaca cerita fantasi, maka daya imajinasi dari orang tersebut akan meningkat. Daya imajinasi yang meningkat itu akan menghasilkan atau menciptakan ide-ide kreatif yang bisa dijadikan sebagai karya sastra. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa cerita fantasi merupakan suatu karangan atau cerita yang dibuat oleh pengarang yang tokoh-tokohnya itu terdapat beberapa tokoh atau semua tokoh memiliki kekuatan. Jadi cerita fantasi itu adalah suatu cerita yang memainkan sihir, kekuatan, keajaiban dalam suatu cerita tersebut. Jadi kalau misalnya kalian menemukan suatu cerita atau film yang terdapat hal-hal yang gaib, memiliki kekuatan, keajaiban, itulah cerita fantasi. Nah, bisa kalian lihat dari kelima gambar sampul yang telah Ibu dapatkan. Yang pertama, cerita Harry Potter. Kedua, Eneng dan Kaus Kaki Ajaib. Ketiga, Avatar. Keempat, Spider-Man. Kelima, Tinkerbell. Dari namanya saja itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Mungkin ada yang sudah menonton dan mengetahui, oh iya, saya pernah menonton film ini dan ada keajaiban yang ada dalam film tersebut. Mungkin juga ada yang belum pernah menonton tetapi pernah mendengar jalan ceritanya itu seperti ini. Nah, jadi dari kelima gambar ini merupakan perwakilan dari cerita fantasi. Salah satunya Eneng dan Kaus Kaki Ajaib. Film dari Indonesia, seorang anak perempuan memiliki kaus kaki yang dapat berbicara dan dapat mengeluarkan sesuatu benda yang diinginkan oleh si pemiliknya. Memangnya kalau di dunia nyata ada tidak hal-hal seperti itu? Tidak ada kan? Dan hanya berlaku dalam cerita fantasi. Selanjutnya kita beralih pada penjelasan jenis-jenis cerita fantasi. Dan ada dua jenis cerita fantasi, yaitu pertama, cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Kedua, cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Namanya seperti apa sih penjelasannya? Kalau begitu, tonton terus video ini agar kalian dapat mengetahui dengan jelas maksud dari kedua jenis-jenis cerita fantasi tersebut. Baiklah, Ibu akan mulai menjelaskan jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi yang pertama yaitu cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Nah, untuk jenis fantasi yang pertama ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total ini merupakan cerita yang dibuat oleh pengarang terhadap objek tertentu dan cerita di dalamnya yang tidak sesuai dengan
apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata, seperti nama orang, nama objek, nama kota, dan sebagainya. Jadi untuk cerita fantasi total ini, keseluruhan ceritanya dari nama tokohnya, alamatnya, alurnya, semuanya full imajinasi, khayalan dari seorang penulis. Itulah mengapa disebut sebagai cerita fantasi total, semuanya imajinasi. Berbeda dengan cerita fantasi irisan. Nah, kalau cerita fantasi irisan ini berisi tentang dunia imajinasi yang dimana nama-nama tempat dan nama-nama peristiwa itu masih ada di dunia nyata. Seperti jalan ceritanya full imajinasi, tetapi untuk nama tokohnya, alamatnya itu masih bisa atau menggunakan nama-nama yang ada di dunia nyata. Itu. Jadi kalau fantasi irisan ini boleh dikatakan 50% cerita khayalan, 50%-nya lagi atau 30%-nya lagi itu merupakan bagian cerita dari dunia nyata, seperti mengambil nama tokohnya, nama alamatnya, bahkan memasukkan juga cerita yang sebagian ada dalam dunia nyata. Gitu. Jadi perbedaan dalam cerita fantasi total dan irisan ini terletak pada bagaimana pengarang memulai suatu cerita, isi cerita, nama tokoh dan sebagainya. Apakah full menggunakan imajinasi, berarti itu masuk pada cerita fantasi total. Tetapi kalau pengarang menggunakan sebagian nama-nama tokoh, objek yang ada dalam dunia nyata atau sebagian cerita yang ada dalam dunia nyata, berarti itu masuk pada cerita fantasi irisan. Selanjutnya jenis cerita fantasi yang kedua, yaitu jenis fantasi berdasarkan latar cerita. Ini pun terbagi lagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Kalau cerita fantasi sezaman berdasarkan pengertiannya, yaitu cerita fantasi yang hanya memakai satu jenis latar waktu. Misalnya, latar waktu itu kan ada 3, masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari ketiga masa tersebut, kemudian kembangkan cerita tersebut berdasarkan masa yang kalian pilih. Itu tidak boleh memilih lebih dari satu, karena kalau menggunakan cerita fantasi zaman berarti cukup pilih satu saja, karena berdasarkan pengertiannya hanya memakai satu jenis latar waktu. Ya, nah selanjutnya cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi yang di dalamnya terdapat 2 latar waktu yang berbeda. Kalau menggunakan 2 latar waktu yang berbeda, berarti dalam cerita lintas waktu ini bisa menggunakan 2 masa. Ya kan? Berbeda dengan cerita fantasi sezaman yang hanya menggunakan 1 masa saja. Dan cerita fantasi lintas waktu bisa menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya menggunakan masa lampau dan masa kini. Jadi dalam cerita tersebut tidak hanya berfokus pada 1 masa saja, akan menceritakan suatu cerita dengan menggunakan 2 masa, masa kini dan masa lampau atau masa yang akan datang. Bisa seperti itu kalau memilih menggunakan cerita fantasi lintas waktu. Inilah penjelasan Ibu mengenai cerita fantasi dari pengertiannya, contohnya, dan jenis-jenis cerita fantasi. Dan jika kalian mengetahui lebih banyak lagi mengenai cerita fantasi, contoh-contoh cerita fantasi bisa kalian ketik dalam kolom komentar, oke? Agar yang lain juga bisa mengetahui bahwa ternyata yang kalian ketik itu juga masuk kategori cerita fantasi. Oke.